Jadi sebelum dia jadi guru, dia harus ngerasakan dulu jadi siswa dulu. 3, 2, 1, on. Masih di Ngobos, ngobrol sana sini bareng saya Beng. Kali ini saya akan mencoba menghadirkan tamu yang istimewa. Apa tidak istimewa? Beliau pernah jadi guru teladan dan saat ini menjabat menjadi kepala sekolah SMA Taruna. Selamat pagi Pak Eko. Pagi Mas Bambang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kalau kena COVID-19 semuanya serba bingung nih ya sekarang ya. Iya, gimana lagi? Keselamatan lebih utama sekarang. Betul. Makanya ini rencana mau silaturahmi, tapi karena COVID-19 akhirnya ya lebih baik pakai Zoom aja, ini lebih aman, juga prosedural, dan lebih Iya. enak lah. Mm-mm, Pak Eko, mm-mm, mm-mm. pengen ngobrol-ngobrol Ini kan santai ini. juga silaturahim juga. Betul. Ya, Mm. Jadi kita pengen ngobrol santai-santai ya, tentang SMA 5 Taruna. Tapi sebelum itu kita, ya, Pak Eko kan pernah jadi guru teladan ya kayak, kok nggak salah ya? iya. Tahun Di berapa itu? tahun 2008 kalau nggak salah itu. 2008. Saat itu menjabat Iya. kepala sekolah atau masih guru itu ya? Jabat guru SMA Negeri 1 Kediri, Mas Bambang. Ya, ya. Prestasi itu akhirnya meningkat menjadi kepala sekolah akhirnya ya. Ya, kepala sekolah ada seleksi sendiri lagi. Ya, ya, ya. Masih ingat Tahun nggak Pak Eko? 2011 atau tahun berapa itu? Ya, Pak Eko masih ingat nggak tanggal 24 bulan September 2012, hari Senin? 2012. Ah, 2012 ya. ingat nggak? Oke, itu. Kalau 24 September saya sebenarnya, tapi kalau yang 2012 di anu ya, yang di SMA Doho ya. Siap. Anda begitu, waduh Pak Eko, seluruh Indonesia loh beritanya itu. Oh, masa sih? Apa Iya, itu? seluruh Indonesia. Oh. Seorang kepala sekolah yang dimutasi, murid-muridnya Hmm. protes, kemudian akan menolak bayar Hmm. SPP. Wah, ceritanya gimana sih ceritanya? jadi jadi kita Malah coba nggak tahu remending kalau lah, saya. remending. Jauh itu nanti. Iya, saya di SMA Doho waktu itu, Mas Bambang. Hmm. SMA Doho, pengangkatan kepala sekolah pertama kali. Ya, di situ mungkin 1,5 tahun hampir ya. Kemudian saya harus digeser. Ya begitulah. Sampean ngerti sendiri ceritanya gimana gitu. Tapi sebenarnya kan juga unik ya. Ya sebagai kalau dilihat dari kacamata kita sebagai orang tua, itu ya bahwa Mm-mm, anak-anak juga mm-mm, cinta terhadap gurunya. Di satu mm-mm, sisi itu juga mm-mm. kebijakan daripada institusi yang harus apa ya, yang harus dilaksanakan. Tapi jujurnya pada Ya, waktu itu prajurit ya harus ya, tapi pada waktu itu jujurnya ada rasa ikut dongkol bagaimana? Ada nggak waktu itu? apa. Gimana? Kaget juga sih, kaget, Hmm, kaget. Salah opo gitu, kagetnya gitu belum ketemu. sampai sekarang. Aja. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kan satu Iyalah. sejarah yang akhirnya juga akan membawa yang lebih baik, itulah. Betul, Yang kita betul. inginkan begitu. Nah, dari situ kan Mm-mm. ternyata juga akhirnya meningkat sebagai pengawas kalau nggak situ ya. Iya, waktu itu pengawas, saya Hmm. jalani pengawas di Dinas Pendidikan Kota 1 tahun, Hmm. Mas Bang, gitu. Oh Ya, iya. lumayan, malah dapat pengalaman. Teman-teman saya senior Wah, banyak pengalaman, akhirnya banyak sharing. posisinya akhirnya kan Ilmunya lebih banyak malah. lebih banyak ya. Ya, itu Iya, nilai positifnya iya, mungkin ya. iya, itu pengawas termuda dan terkecil paling Ya. Akhirnya kalau waktu dirunut-runut itu juga ya. prestasi semua loh Pak Eko. Jadi guru teladan, akhirnya juga jadi pengawas Enggak juga. termuda. Heeh. Kemudian akhirnya alhamdulillah juga sekarang dia beri amanah menjabat kepala sekolah sama Taruna itu. Kalau ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Iya. Waktu SMA 5 masih SMA Mm-mm. 5 kemudian menjadi sekarang berubah dari SMA 5 Taruna ini. Ini ada perubahan yang Mm-mm. mendasar enggak ini sebenarnya?
Iya, Mas Bambang, ya berkat doa restu semua masyarakat, kemudian didukung Nggih. oleh warga sekolah, akhirnya kami bergerak melakukan metamorfosis ya, Mas Bambang Ya. ya, melakukan metamorfosis karena kami sadar betul bahwa kalau modelnya sekolah reguler seperti ini saja ya mungkin bisa sih berkembang, cuma mungkin agak lama begitu. Tahapannya begitu sangat lama, sehingga memang perlu ada perubahan secara fundamental. Perubahan fundamental yang saya maksud memang harus ada sistem yang sedikit harus dirubah. Hmm. Dan kebetulan Gayung bersambut di pemerintah Provinsi Jawa Timur ada program sekolah unggulan yang berbasis ketarunaan, memang. Ya, ya. Kemudian kami coba untuk mengajukan proposal dan alhamdulillah disetujui oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Jadilah SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya ini yang semula tempatnya di mana enggak tahu ya, waktu itu Ya, ya. provinsi masih mencari dan kemudian dijatuhkan di SMA 5 Kediri. Ya, alhamdulillah sudah hampir setahun ini kita berjalan Ya, dengan konsep SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya. ya. Itu ceritanya seperti itu, Mas Bambang. Ya, Memang kalau melihat dari tadi kan ada ya. sistem yang harus dirubah ini ya, sistem yang dirubah. Mungkin sistem yang Mm-mm. bagaimana nih Pak Eko yang mulai-mulai yang dirubah ini? Iya, Mas Bambang. Jadi ada yang berbeda memang Nggih? di sekolah SMA 5 dulu dengan SMA 5 yang sekarang sudah taruna itu berbeda. Semisal saja PPDB-nya saja sudah berbeda. Ya, ya, Pola ya. rekrutmennya peserta didik juga sudah berbeda. Berbeda ya. Kemudian pola pendidikannya juga berubah. Yang dulu tidak berasrama, sekarang berasrama. Yang dulu hanya dikelola mandate yang dikelola adalah dari unsur dinas pendidikan, sekarang sudah ada unsur dari TNI. Ya. Di SMA 5 Taruna Brawijaya dengan Angkatan Darat kebetulan. Jadi tanggal 2 Mei tahun kemarin itu persis ditandatangani MOU antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam 5 Brawijaya dan mengetahui Kasat, Bapak Kasat waktu itu. Sehingga persis perjalanannya MOU kemarin tanggal 2 sudah 1 tahun yang lalu gitu, Mas Bapak. Tidak terasa ya? Ya sudah 1 tahun yang lalu Ya. dan sekarang sudah mulai masuk di tahun ajaran baru. Sekarang sudah mulai inilah, mulai ketemu apa ya namanya? Ritme ya? Ketemu angle-angle bagus lah. Iya, betul. Ya. Ritmenya. Nah, ini juga perlu ditanyakan juga nih. Nah, sekarang kan tahun yang kemarin itu kan sekitar 200 siswa yang untuk 8 kelas ini ya. Iya, betul. Untuk tahun ini apakah tetap 200? Persisnya. Apa tahun ini masih tetap 200? Tahun kemarin 230. Oh, kemarin tahun 230 tahun ya? kemarin 230. Ya. Tahun ini 240 malah, Mas Bambang. Naikkan cukup signifikan ya? Bertambah 10. Berarti kelasnya tambah. Seleksi. Kenapa? Peserta seleksi banyak sekali yang berminat soalnya. Ya. Jadi yang diambil 240, yang mendaftar kemarin hampir 500, Mas Bambang. Iya. Dari seluruh Indonesia. Zonanya tidak zona seperti mengikuti daerah ya? Enggak seperti PPDB reguler maksudnya. Jadi zonanya ada 2, zona dalam provinsi dan zona dalam luar provinsi, Provinsi Jawa Timur maksudnya. Gitu persentasenya? Persentasenya 10%, Mas Bambang. Jadi yang luar Jawa Timur itu kita ambil 10%. Iya. Gitu. Baru yang daerah? Karena ini APBD, yang Provinsi Jawa Timur, karena ini sumbernya salah satu dananya dari APBD, tentu saja prioritas warga Jawa Timur kan gitu. Tapi memang benar ya, sekarang kesannya memang angker. Gitu ya. Gimana? Siap dan gitu ya. Iya, dulu kalau masuk seperti satpamnya Pak Ahmad itu, Mas monggo silakan. Oh ya, sekarang berhenti dulu. Dari mana? Siapa? Mau kemana? Tujuannya kemana? Ini baru pintu pertama ini. Belum nanti ditunjukkan ke TU dulu.
Kemana lagi? Waduh, kok jadi wangker ini ya? Makanya sampean jarang ketemu ke sini. Enggak Jadi lah, kan, Bang. tapi sebenarnya kan bukan angker Kata itu ya saja. sebenarnya. Memang prosedurnya begitu atau gimana ya, Pak Eko? Prosedurnya gitu. Harusnya dulu itu yang salah aja kan. Gitu. Iya, iya, iya. Harusnya dulu ya seperti yang sekarang itu gitu loh. Iya, iya. Ya kan? Setiap tamu yang masuk terdeteksi maksud dan tujuannya, siapa yang dituju. Itu kan hal yang lumrah. Harusnya terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya begitu. Juga ada Ya, perbedaan lah Pak Eko. apa itu? Perbedaannya, jadi gini, guru-gurunya kalau saya lihat, seperti Mas Yusuf, saya tanya, terus yang guru yang lain, apa namanya, seperti Pak Agus, terus Bu Erma Agus kalau apa nggak itu? salah itu ya, saya tanya. Tapi saya lihat wajahnya sekarang itu kok banyak lebih senyum ya, daripada yang waktu di SMA 5 dulu, mengkerut ya. Saya tanya-tanya kenapa loh Pak, Oh iya. bedanya ada, bedanya. Bedanya apa? Kalau dulu kita ngajar, mereka wasa enak dewe. Lah sekarang nggak berani, mereka siap-siap toh. Makanya guru-guru pada tersenyum sekarang, Pak. Iya, layanan Mas Bambang, Lagi. layanan. Ya, mungkin juga pola pikir Masa sih sikap jenengan daripada. sampai ngamati sejauh itu ya? Kenapa? Masa jenengan sampai ngamatin ke guru-gurunya juga Loh, iya begitu? dong. Sampai tanya ke Mas Yusuf juga guru PAI saya itu ya. Artinya Pinter kan itu gini, anaknya. Pak. Artinya bahwa ternyata dengan perubahan apa namanya perubahan dari menjadi SMA Taruna dengan basisnya ketarunaan itu kan juga akhirnya sikap dalam menerima kepada Sorry, ada gurunya telepon itu kan masuk. apa namanya juga berbeda gitu loh. Gitu loh. Betul, betul. Betul. Jadi Apakah begini. kenapa, Oh, Pak? ya lanjut dulu. Jadi begini Mas Bambang. Nggih. Yang dihadapi sekarang berbeda memang. Yang dihadapi oleh guru sekarang berbeda. Artinya karakteristik siswa kami itu berbeda dengan yang dulu gitu. Perbedaan itu jelas pasti ya, terlain minat untuk lebih berprestasi sekarang ini juga lebih besar gitu. Kemudian mereka juga berasal dari keluarga yang menengah ke atas lah, meskipun ada juga yang menengah ke bawah gitu loh. Tapi prosentasenya dibanding dengan dulu pasti lebih banyak yang sekarang. Kan harapannya juga tinggi mereka. Ya, ya. Jadi motivasi belajarnya juga lebih tinggi lah. Disitulah kemudian menjadi stimulan untuk Bapak Ibu guru, pada Bapak Ibu guru untuk melakukan perubahan dalam konsep mengajar, metodologinya mengajar, pendekatan pada siswa, dengan karakteristik siswa yang harus berasrama, itu mau tidak mau, memaksa, terpaksa atau tidak terpaksa, ya guru harus menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Gitu, Mas Bambang. Ya. Nah, proses daripada tadi makanya kalau gimana? Ya, lanjut Mas Bambang dulu. Jadi gini, kan tadi ada perubahan juga terhadap para pendidik. Nah, ini pada proses ini, apakah juga ada apa istilahnya ya untuk training dulu ataukah bagaimana? Ada kurikulum baru yang harus mereka sesuaikan juga ini? Iya, untuk kurikulum dulu saya jawab ya, Mas Bambang. Ya. Jadi kurikulum yang diberlakukan di SMA 5 itu, SMA 5 Taruna Brawijaya itu ada kurikulum nasional dan kurikulum bela negara, Mas Bambang. Jadi kurikulum nasional seperti kurikulum yang dilakukan oleh SMA reguler lainnya, persis seperti itu. Artinya cakupan materi kurikulum pun sama dengan sekolah yang lain. Cuma ada penambahan kurikulum bela negara. Kurikulum bela negara itu bagaimana? Kurikulum ini yang membuat adalah sekolah dengan Kodam 5 Brawijaya, di dalam hal ini adalah di Rindam 5 Brawijaya. Berkolaborasi untuk membuat sebuah kurikulum, baik itu mulai materi bela negara,
kewaspadaan nasional, kemudian jasmani, itu kami kelola dengan baik. Kesamaptaan itu di situ bedanya. Ya, kalau yang berikut, apakah guru juga dibekali? Iya, Mas Bambang. Oh. Jadi pengasuh yang berasal dari TNI Angkatan Darat pun kami bekali. Kemudian kami pun guru dan karyawan SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya pun waktu awal-awal memulainya itu harus masuk barak dulu, Mas Bambang. Oh. Harus masuk barak 4 hari kalau nggak salah waktu itu di Rindam 5 Brawijaya. Berarti juga mereka Jadi harus semua menyesuaikan sikap juga ya? iya, Bapak Ibu guru waktu pendidikan di Rindam itu kalau salah suruh pusap beneran nih. Wow. Ya pusap. Wah, berarti Tidur di juga barak dirubah itu. mindset-nya juga ya? Iyalah, ya paling tidak gini, paling tidak guru itu ngerti apa yang nanti dilakukan oleh siswanya yang berasrama itu. Jadi sebelum dia jadi guru, dia harus merasakan dulu jadi siswa dulu, jadi taruna dulu gitu. Waktu itu seperti itu konsepnya. Ya, 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 ya. Ya. Nah, sekarang persentase antara yang bela negara dengan kurikulum nasional itu cukup tinggi atau bagaimana ini? Begini Mas Bambang. Jadi kurikulum bela negara itu sebenarnya ada yang bersifat langsung di kelas, gitu ya, pemberiannya itu ada langsung di kelas, tatap muka di kelas, ada yang keseharian. Keseharian itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kan diatur semua. Ya. Di situ kurikulum termasuk. Nah, sekarang kan juga ada, bukan, kita tahu bahwa saat ini kan salah satu faktor Ada kendala. kurikulum kepengasuhan. Gimana? Mas Bambang. Iya, terus lanjut. Mengendali tadi tentang masalah dari pagi sampai malam dan sebagainya. Saat ini kan juga salah satu faktor yang masih apa ya, jadi hambatan atau kendala dari SMA 5 Taruna kan masalah juga tentang infrastrukturnya yang saat ini masih belum siap ya. Seperti mungkin asrama. Nah, Iya, ini saat persis. ini bagaimana ini sistemnya nih? Iya, Mas Bang. Alhamdulillah. Persis, Mas Bambang. Namanya memulai ya, Mas Bambang. Ya. Kalau tidak dimulai ya nggak akan Jalan-jalan jalan ya. kan gitu ya. Memulai itu pasti berumal dari awal ya. Berasal dari awal dulu kondisinya. Di tahun ini, Mas Bambang, itu sudah ada perencanaan untuk membangun asrama dan ruang makan. Tahun ini. Tahun ini ya. Dan tahun ini pula insya Allah asrama dan ruang makan sudah ada, sudah jadi tahun ini sudah ada gitu. Ya. Namun masih satu tingkat Mas Bambang untuk kelas 10 saja, untuk satu tingkat kelas gitu aja. Kelas yang gitu. Untuk baru tahun masuk atau depan yang ditambah angkatan lagi, pertama? ditambah lagi. Kemungkinan angkatan pertama nanti yang masuk di asrama yang miliknya sekolah dulu, biar merasakan juga tinggal di asrama beneran itu bagaimana gitu. Kalau sekarang kan masih ini kebetulan depan sekolah itu ada gedung yang memang dulu adalah asrama, akhirnya kami sewa di situ. Gitu. Tapi saat ini siswa-siswa itu memang tetap disatukan, artinya kan begitu ya? Betul, mereka tinggal di asrama sekarang ini. Tapi tempatnya memang tidak berdekatan dengan sekolah mungkin ya? Hanya nyabrang aja, nyabrang depan sekolah itu aja. Ya. Nah, proses pengawasannya bagaimana ini? Apakah sistemnya seperti Taruna kan ada satu kakak kelas, dia akan mengawasi beberapa siswanya. Apakah sistem juga diberlakukan seperti di SMA Taruna ini? Iya, begitu. Jadi pengasuh yang dari TNI Angkatan Darat itu secara bergantian melakukan kepengasuhan baik itu di sekolah maupun di asrama, itu yang pertama. Kemudian di dalam struktur keasramaan pun dibangun dari Senat, mulai dari polisi Taruna itu dibangun di sana. Jadi
pengawasannya meliputi itu secara personil gitu loh. Ya. Ya. Nah, untuk tahun ini kan sudah mulai seleksi, kalau nggak salah kan bulan kemarin, Mbak ya, untuk penerimaannya Betul. sudah dilakukan ya? Sudah pengumuman, Mas Bambang. Hmm, Sudah ada 240 siswa yang sudah daftar ulang. Nah, Jadi sudah selesai, kami punya siswa sekarang untuk tahun nah pelajaran 2020-2021. ya, ini kan mendekati apa ya, new normal atau saat ini kena COVID-19. Nah, kenapa saya bertanya demikian? Betul. Ini faktornya kan tentang masalah apa namanya, mereka harus masuk, tetapi ada kendala ini. Untuk menyiasati atau Betul. itu bagaimana ini saat ini? Gini, Mas Bambang, kami pada prinsipnya itu tetap menunggu edaran dari pemerintah ya. Oh ya, Eh, di kapan mulai tahun ajaran sudah pasti sudah tahu semuanya. Tanggal 13 Juli 2020 tahun ajaran baru sudah dimulai. Cuma apakah langsung masuk atau tidak itu masih belum, kan begitu. Nah, bagaimana ketika menjelang itu betul-betul harus boleh masuk, maka kami itu punya latar belakang siswa berasal dari berbagai daerah, ya. Pak Bambang. Ya, dan ini harus mendapatkan perlakuan yang memang protokol cegah COVID itu memang harus kita kuatin di sini. Ya. Jangan-jangan mereka yang berasal dari luar daerah itu sudah aman, nyampe di sini kena atau sebaliknya. Makanya kemarin waktu rapat dengan kepala-kepala SMA Taruna Jawa Timur, sepakat agar mereka yang mau menuju ke asrama itu terlebih dahulu harus membawa surat atau dites dulu pakai rapid test. Ya. Untuk yang swab-nya itu masih dalam konsep ketika di rapid test itu masih juga ada keraguan, maka harus dilanjutkan ke swab begitu. Ya. Nah, tentu saja pelaksanaannya harus ada di sekolah, memastikan. Karena apa? Kalau itu dilakukan di daerah masing-masing, yang terjadi mereka adalah, ya nanti kalau ketahuan di jalan bagaimana? Akhirnya mau tidak mau harus di sekolah dipastikan betul-betul anak-anak yang masuk di asrama adalah negatif semua dari COVID itu, gitu. Ya, itu yang berbeda. Untuk yang lain-lain, misalkan ada disinfektan, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada penyemprotan sebelumnya, kemudian ada pembagian waktu masuk. Ini kami sesuaikan semuanya dengan sekolah-sekolah yang lain. Di prinsipnya kita sama, cuma penambahannya adalah bagi mereka yang masuk di asrama itu bagaimana. Begitu. Gitu, Mas Bang. Tapi di sekolah sendiri sudah menyiapkan infrastrukturnya seperti di tempat-tempat mana mereka harus juga disiapkan protokoler untuk kesehatan sudah siap semua, berarti kan salah satu unsurnya di situ untuk new normal pendidikan itu ya. Iya, betul. Sudah, dan ini proses terus untuk melengkapinya. Gitu. Ya. Ini Pak Eko, kan juga kita tahu bahwa pada pelaksanaan daripada SMA Taruna itu pun ada masa transisi di antara kelas 1, 2, 3 pada waktu itu tahun 2019, 19 ya Pak ya. Itu kan nanti 2, 3 itu Betul, sudah ada yang lulus, 2019. ada yang tidak masuk di Ya. SMA Taruna. Nah, pada saat proses berjalan, itu kan ada dua beriringan yang kadang-kadang penyesuaian yang berbeda. Apakah yang belum tercatat sebagai SMA Taruna itu mereka juga harus mengikuti prosedural seperti menjadi siswa taruna atau bagaimana ini? Iya, Mas Bang. Sejak ditetapkan SMA 5 menjadi SMA 5 Taruna Brawijaya, otomatis siswanya pun yang berada di dalam yang dulu sudah masuk itu juga menjadi taruna mereka. Mereka diberikan materi-materi ketarunaan pula. Cuma memang porsinya aja yang lebih sedikit begitu. Karena mereka
peraturan kehidupan taruna, mereka harus ngikutin. Kalau misalkan waktu itu yang ada baru kelas 10, terus yang sudah siap sebelumnya kan kelas 11, 12. Ya kelas 10 harus tetap memberikan penghormatan ketika ketemu dengan kelas 11 atau kelas 12 dengan peraturan yang sudah ditentukan tentu saja. Termasuk juga potongan rambut. Kelas 11, kelas 12 meskipun awalnya adalah tidak masuk, belum tahu kalau jadi sekolah taruna, pun mereka menyesuaikan seperti itu. Dan tahun ini ijazah mereka sudah SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Mas Bambang. Langsung menyesuaikan berarti ya Pak Eko? Jadi mereka ijazahnya sudah SMA 5 Taruna Brawijaya. Iya. Iya. Di nomenklatur sekolah sudah berubah dari SMA 5 menjadi SMA 5, SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya begitu. Ya. Saat ini tidak ada terjadi kendala secara psikis mereka ya dengan perubahan yang Alhamdulillah di sini kendala pasti ada lah. Kendala pasti ada. Namun kita bisa melakukan pendekatan pada anak-anak yang pada akhirnya malah bangga mereka, malah bangga berpegang nama sekolah seperti itu, mereka sebagian besar bangga gitu. Sehingga kami di lapangan pun ya. Ibaratnya mereka itu pernah gini Pak, saya pernah yang ngobrol salah satu siswa yang kebetulan pada waktu itu dia ibaratnya gini, Pak, saya itu ibaratnya gini Pak, untuk rezeki nomplok jadi. Kenapa? Ya, gimana saat ini saya langsung masuk di SMA 5 Taruna. Walaupun saya secara waktu masuk saya tidak seperti mereka, tapi prosesnya saya sudah bisa mengalami minimal pendidikannya, pola pikirnya dan sebagainya. Oh gitu. Saya pikir waktu itu ya ada perbedaan gitu loh Pak Eko. Karena kan saya berpikirnya pada waktu mungkin juga saya dengan masyarakat bahwa yang kelas yang di atas kakak kelas yang tidak termasuk pada waktu seleksi seperti SMA Taruna, mereka itu kan tidak diasramakan mungkin ya, saya nggak tahu. Iya. Tetapi kan kita pemikirannya berarti yang tidak diasramakan mereka diajar seperti sekolah seperti biasa, kurikulum nasional gitu loh. Ya Ternyata kan tidak. Ternyata enggak ya. Gitu. Ya begitu Mas. Ya, Sebuah konsekuensinya harus begitu. Ya. Nah, betul itu. Mereka sempat juga, mengincipi ya. Iya, Pak Eko, kan salah satu syarat atau gimana ya? Luas lahan saat ini berapa? 3 hektar ya? 3 hektar, Mas Bambang. Nah, minimal 5 hektar padahal. Seharusnya 5 hektar ini ya. Sejauh ini minimal sudah ada 5 hektar. Upaya nggak? Atau ada apa ya istilahnya? Ada pergerakan yang memang untuk arah ke sana sebagai salah satu syarat untuk perluasan menjadi 5 hektar ini? Iya, terima kasih. Ini yang sekarang jadi fokus saya, Mas Bambang. Agar lahan itu target saya di bulan Desember sudah bersertifikat dan nanti di tahun 2021 sudah APBD sudah bisa diaplikasikan di SMA 5 Taruna Brawijaya begitu. Perlu saya sampaikan memang proses yang terjadi sekarang, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memohon kepada pemerintah Kota Kediri untuk menghibahkan lahan yang ada di samping SMA Negeri 5 Kediri. Yang lahan itu miliknya pemerintah Kota Kediri. Sekarang dalam proses itu, Mas Bambang. Jadi proses sekarang pemerintah Kota Kediri pun sudah setuju, sudah nggak ada masalah, sudah oke menyerahkan. Namun masih ada proses administratif, diantaranya adalah peta bidang yang harus dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kota Kediri. Ini kami tunggu itu sebenarnya saat ini. Jadi ketika peta bidang sudah keluar, maka proses penyerahan itu dengan cepat akan dilakukan. Baru dilanjut dengan pensertifikatan lahan, begitu. Mohon doanya pada seluruh masyarakat agar itu dipermudah, karena memang ini menjadi, kalau menurut saya sih menjadi menjadi aset ya. Kalau kebanggaan saya belum berani ngomong seperti itu, nanti kentoso saya.
paling tidak menjadi aset kota Kediri juga karena di wilayahnya ada SMA yang merupakan SMA Ya unggulan betul Provinsi Jawa juga, Timur begitu. betul. Ya. Jadi artinya selain aset juga, itu juga sebagai satu bentuk apa ya? Semakin strata ekonomi pun juga akan menjadi di lingkungan sana, lingkungan masyarakat sana lah. Betul, Kita tahu betul, deh kan betul. mereka juga berasal dari luar daerah yang mereka notabene kan juga mesti Hmm, mereka harus datang, minimal kan juga mengeluarkan duit, itu juga masuk di putaran hmm, keekonomian di sini juga, mungkin ya, juga salah satu faktor di sana juga sih mungkin. Itu Pak Eko, oke oke. Nah sebenarnya juga ya betul, mudah-mudahan betul. 2021 Siap. insya Allah sudah pencanangan minimal tanah sudah sertifikat tanah sudah bisa dipegang, bisa mudah-mudahan semua sudah berjalan dengan baik ya Pak Eko. Amin, amin. Betul. Itu Terima yang kita kasih harapkan juga doanya, itu. Mas Bang. Oke Pak Eko, Hmm, sebelum kita tutup nih, sebenarnya hmm. faktor kenapa SMA 5 itu ditunjuk menjadi SMA 5 Taruna. Kita tahu kan selain di sini ada di Malang, ada di Banyuwangi, di Madiun. Dan ini kan Hmm, yang paling hmm. buncit Ya, lah, betul. paling muda. Ini Hmm. faktornya apa ya? Apakah geografisnya atau demografinya atau dari struktur ekonomi atau dunia pendidikannya bagaimana ini? Ya, kalau itu pertimbangannya ada di Provinsi Jawa Timur, Mas Bang ya. Hmm, Cuma kalau misalkan saya membuat apa ya, membuat kemungkinan ya memang 4 matra itu harus ada dan 3 matra sudah, tinggal 4 Angkatan Darat. Kemudian kenapa mungkin Kediri ada potensi yang ini kita bicara tidak hanya tentang di SMA 5-nya, tapi potensi daerahnya. ya, ya. Satu, Kediri kan punya bandara. Dan Betul, kita betul. tahu Malang juga punya, Ya, kemudian Banyuwangi juga punya bandara, kemudian Madiun juga punya bandara. Itu mungkin pertimbangan dari sisi luar gitu ya. Saya rasa kok itu selain faktor dari sekolah sendiri lah, tapi dari sisi geografisnya kemungkinan seperti itu, kemungkinan loh Mas Bambang. iya, iya. Tapi Tapi nyata-nyata kan memang kebetulan sekolah taruna itu ada di daerah-daerah yang memiliki bandara begitu, benar. Betul, ya betul, Pak. Ya, itu. ya. Nah, kalau boleh menilai, enak Ya, ngajar ya. SMA Taruna atau pada waktu itu? Hmm. Kalau ngomong enak, nggak enak, itu rasa ya. Kok gak enak gimana ini? Kalau ngomong rasa enak itu condong ke pemahaman nyantai atau nggak nyantai gitu ya, misalkan seperti itu. Iya, Maka kalau ngomong nyantai nggak nyantai itu ya nyantai waktu sebelum jadi SMA Taruna, Mas Bambang. Bisa ngopi dengan Mas Bambang enak gitu. Kalau sekarang harus 24 jam monitor siswa Taruna. ya. Seperti itulah. Ya, Ya, dan yang dikelola sekarang dan tuntutan itu memang besar. Jadi ya ya, ya, udah ya. kalau berat sekarang, memang Ya. berat sekarang. Makanya kan gini Pak Eko, saya melihat sekarang Pak Eko berubahnya dalam bentuk fisik sekarang. Loh, sekarang sudah rambutnya Apa Pak, itu? badannya agak Membesar. tegap. Hmm. Wah, leki aku. Hmm. Ternyata kepala sekolah juga berubah sekarang. Iya. Ya enggak juga Mas Bambang. Oke, Iya, Pak Eko, ini sebelum kan kita tutup Pak Eko, harapan atau tujuan daripada untuk apa ya SMA 5 Taruna ini, baik siswa, ya, kemudian juga untuk daerah, ini juga sebagai satu kebanggaan, khususnya sebagai warga Kediri ya, bahwa ada ya, SMA Taruna di kota Kediri itu. ya. Mas Bambang, saya punya moto di sekolah, Nggih? pembiasaan yang baik berbuah hasil yang baik. Jadi kebaikan itu harus dibiasakan agar kelak membuahkan kebaikan pula, begitu. Kebaikan dikenalkan, kemudian ditradisikan. Kalau perlu memang kebiasaan kebaikan itu untuk menjadi kebiasaan memang kadang harus dipaksakan. Ya. Model pendidikan taruna itu sangat memungkinkan untuk membiasakan kebaikan itu begitu. Dan kita tahu lah sekarang antara kebaikan dengan keburukan sekarang kan kayak ini ya, Sulit. mulai mulai sulit
beda. Tapi kalau seperti ini kita teruskan lama-lama nggak ada beda antara yang baik dan yang buruk. Makanya konsistensi untuk membiasakan kebaikan itu harus kita lakukan. Dan bekerja sama dengan organ TNI, tentu saja kita yakin mereka sangat disiplin, pengembangan kepribadiannya juga bagus, sehingga mengantisipasi kenakalan remaja itu disinilah tempatnya sebenarnya, gitu. Dan mempersiapkan kader pemimpin disinilah tempatnya, begitu. Namun tetap kami mohon dukungan kepada semua pihak agar sekolah ini, namanya sekolah ini sekolah yang baru awal, pasti ada kekurangan, pasti harus ada pembenahan untuk menuju pada sekolah yang lebih baik sesuai dengan harapan kita semuanya. Harapan kita kelak itu apa? Sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar mampu menyiapkan kader pemimpin bangsa. Kelak harus seperti itu. Bukan menjadi follower, tapi kalau bisa sekolah ini memang menyiapkan the leader begitu, bukan hanya sekedar follower. Harapan kita suatu saat peserta didik kami itu menjadi seperti itu. Seperti itulah Mas Bambang. Ya, menghadapi tantangan apa yang kan ya? Oh iya pasti. Ini tantangannya remaja sekarang. Coba kalau sekarang remaja suruh lepas HP, bisa nggak sekarang? Susah kan? Setuju. Susah, benar. Tapi kalau masuk asrama, mau tidak mau HP-nya harus di lockdown. Di awal untuk masa basis 3 bulan tidak boleh pegang HP, coba. Gimana remaja bisa mengikhlaskan dirinya, terpaksa tidak terpaksa untuk seperti itu. Makanya juga seminggu sebenarnya hanya sekali pegang HP. Iya, kenapa makanya orang tua begitu antusiasmenya tinggi terhadap sekolah taruna. Mereka rela memberanikan diri, mereka rela untuk mendaftarkan. Bayar juga. Padahal mohon maaf, iya. mereka harus memberikan kontribusi cukup tinggi bagi mungkin mohon maaf iya betul. Gitu. Tapi kan mereka punya pemikiran bahwa pengen anaknya juga berhasil gitu loh. Ini juga sempat pernah ngobrol, benar saya pernah ngobrol. Jadi ada salah satu siswa orang tua itu dia itu anaknya pemain sepak bola. Kemudian saya kan juga di yayasan sepak bola SSB itu. Dia bercerita, kalau anaknya bercerita tentang anaknya di SMA 5, waduh bukan main, dia akan keuangannya bukan main. Selain bangga, karena apa? Dia menyisikan beberapa orang untuk masuk di situ bukan sangat gampang gitu loh. Wong masuk menemui Pak Eko aja sulitnya bukan main, apalagi mau masuk. Alah ya enggak loh. Ya itulah Bang. Jadi kalau dipikir murah atau enggak, sebenarnya kalau dipikir ujung-ujungnya murah sama Bang. Ya. Gimana enggak? Anggap saja putranya Mas Bambang besok sekolah reguler dengan sekolah taruna coba bandingkan. Ya. Sekolah reguler pasti membelikan motor baru kan? Ya. Kalau ke sekolah, harga motor sekarang berapa? Iya betul. Misalnya seperti itu. Terus biaya untuk bensin mereka, biaya untuk pulsa mereka, kan tetap makan juga di rumah. Kalau dihitung-hitung, enak di sini tinggal bayarin gitu kan. Seperti itu. Iya, itu mungkin juga itu mudah-mudahan. Betul. Termasuk resiko di luar, di jalan dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi banyak faktor yang memang akhirnya membentuk itu ya. Betul. Oke Pak Eko, terima kasih banyak. Hampir 40 menit kita ngobrol sana-sini. Oh ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi yang menyimak obrolan santai kita ini. Salam buat keluarga semuanya. Mudah-mudahan sama-sama Mas Bambang. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dengan suasana yang berbeda. Amin. Mudah-mudahan juga kita akan ngobrol lebih santai lagi nanti. Sambil ngopi tapi coronanya biar habis dulu, Pak. Oh iya. Oke, terima kasih, Pak. Sami-sami, Oke, 3, 2, 1, closing.